Kita berdoa, damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita beraktivitas, alangkah lebih baiknya kita menerima sapaan firman Tuhan pada hari Senin 29 September 2025, yaitu dari 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan hari ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk mengikuti jejak daripada Rasul Paulus dalam kesetiaannya memberitakan Injil. Dia paham betul bahwa kuasa Allah dalam memelihara kebenaran Injil dan pelayanannya pasti menerima penderitaan dan penolakan. Tetapi dengan keyakinannya, dia tidak goyah, dia tidak takut apapun yang menjadi ancaman yang bisa mempengaruhi kejiwaan daripada Paulus dari orang-orang kuat pemerintahan Romawi. Dia menyadari betul bahwa pelayanan ini ada kalanya harus menanggung derita untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan, untuk mengabarkan kabar baik. Terkadang seorang pelayan itu
harus mengalami penderitaan. Tapi melalui firman ini, kita diajak dan diingatkan, sabarlah dalam penderitaan dan jangan malu untuk memberitakan Injil. Sungguh sangat luar biasa ketika kita tidak malu dalam memberitakan Injil melalui karya dan pekerjaan kita sehari-hari. Jika seorang Kristen tidak malu di dalam mengabarkan Injil, maka yakinkan hidup Anda juga akan mendapat berkat karunia dari Tuhan. Sebab Yesus pernah berkata, siapa yang malu dengan aku, dia akan mendapat malu. Tetapi siapa yang tidak malu dengan Yesus, maka terberkatilah dia dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan pada masa yang akan datang. Nah, saudara-saudara, bagaimana hal ini boleh terjadi? Tidak malu dan mau menderita karena Injil, itu semua didasari pada sebagaimana dekatnya persekutuan kita, pengenalan kita kepada Tuhan yang kita sembah. Paulus yakin bahwa Allah yang ia percayai mampu menjaga dan memelihara apa yang telah dipercayakannya padanya sampai pada hari Tuhan datang yang merujuk kepada kedatangannya kembali, yaitu menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Renungan ini mengajak setiap orang percaya agar memahami betapa pentingnya iman untuk menjawab semua persoalan kehidupan ini. Ketika iman kita telah kuat dan kokoh, maka kita tidak goyang. Kita tidak akan malu, walaupun harus menderita oleh karena Injil. Kita tidak pernah merasa malu dan tetap teguh dalam menghadapi penderitaan. Yakinlah, penderitaan oleh karena Injil itu hanya bersifat sementara. Tetapi sukacita, bahagia akan menjadi milik orang yang tidak malu dengan Injil, orang yang mau menderita karena Injil dalam kehidupan besok kekal selamanya. Amin. Kita berdoa. Kembali kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu Allah Bapa atas segala kemurahan dan rahmat-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Kami dalam keadaan sehat walafiat pagi hari ini untuk melanjutkan tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Biarlah kiranya firman-Mu yang telah menyapa kami memotivasi kami agar tidak malu dalam memberitakan Injil di tempat kami bertugas bekerja. Dan jika harus menderita oleh karena Injil, kami boleh sabar, tabah, dan tidak melarikan diri dari kebenaran firman-Mu. Berkati seluruh umat-Mu, anak-anak bertumbuh semakin besar.
Demikian dengan para anak-anak yang sedang belajar. Tuhan, tuntun mereka dalam perjalanan pergi dan pulang dari sekolahnya, agar selalu dalam naungan kasih-Mu. Berikan roh kepintaran bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan juga seluruh umat-Mu Tuhan, berikan berkat bagi mereka. Engkau memulihkan setiap orang yang sakit. Engkau menghiburkan setiap orang yang berduka. Dan jika saudara-saudara kami bersukacita, biarlah nama-Mu dimuliakan. Bapa di sorga, banyak harapan kami, banyak keinginan dan kerinduan kami. Tuhan, dengan kemurahan dan belas kasih-Mu, berikanlah semua kerinduan yang kami minta di dalam doa kami. Kabulkanlah doa kami, sempurnakanlah kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.